Shalom saudara, selamat pagi. Kita kembali belajar renungan Alkitab pada hari ini. Sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa. Engkau yang memberikan kami kesempatan di dalam segala kehidupan kami dan memberkati kami. Pada kesempatan ini kami akan belajar renungan Alkitab. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami yang terbaik bagi Tuhan. Ajari kami dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar renungan Alkitab. Siapakah Rasul Paulus menurut Alkitab? Saudara yang kekasih, Rasul Paulus dikenal. Dia adalah salah satu tokoh sentral dalam Perjanjian Baru di dalam Alkitab Kristen. Nah, dia adalah seorang Rasul Yesus Kristus yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan awal kekristenan. Saudara, kita akan melihat satu persatu bagaimana Rasul Paulus dapat menjadi pemberita Injil. Saudara, kehidupan awal dan pertobatan Paulus lahir dengan nama Saulus. Pada waktu itu ada di kota Tarsus. Nah, dia ini terletak di wilayah Sisilia. Nah, sekarang kita kenal bagian daripada Turki. Awalnya sebenarnya Saulus ini adalah seorang Farisi yang fanatik dan menentang ajaran kekristenan. Tapi setelah mengalami pertobatan yang dramatis di jalan menuju Damsyik, ketika Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya, setelah pertobatannya, ia berubah menjadi pengikut setia Kristus. Yang kedua, saudara, pelayanan dan misi. Setelah pertobatannya ini, Paulus mulai melayani dan memberitakan Injil Kristus dengan sangat giat, saudara. Ia melakukan 3 perjalanan misi. Sebenarnya misinya sangat luas di wilayah Timur Tengah dan Eropa, saudara. Mendirikan gereja-gereja baru, saudara, dan memberikan ajaran teologis melalui surat-suratnya kepada gereja-gereja tersebut. Yang ketiga, saudara, surat-surat Paulus, salah satu kontribusi paling penting dari Paulus adalah surat-surat yang ia tulis kepada gereja-gereja yang ia dirikan atau ajarkan. Surat-surat ini adalah bagian penting dari Alkitab Perjanjian Baru dan mencerminkan ajaran teologisnya serta memberikan panduan praktis bagi komunitas Kristen. Jadi ada beberapa contoh surat-surat Paulus. Surat kepada jemaat di Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan lainnya. Saudara, yang keempat, teologi pembenaran oleh iman. Salah satu kontribusi paling signifikan dari teologi Paulus, nah ini adalah pengajaran mengenai pembenaran oleh iman, saudara. Ia mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui pemenuhan hukum Taurat atau perbuatan baik, saudara. Pembenaran oleh iman, nah ini adalah anugerah Allah kepada manusia. Yang kelima, saudara, pengalaman penganiayaan dan penangkapan Paulus menghadapi banyak tantangan dalam pelayanannya, saudara, termasuk penganiayaan, penangkapan oleh pihak berwenang Romawi pada masa itu.
Ia dipenjarakan di beberapa tempat dalam hidupnya. Yang keenam adalah warisan teologi saudara. Ajaran-ajaran Paulus tentang kasih karunia, iman, kesatuan di dalam Kristus, dan sebenarnya masih banyak aspek lainnya, terus mempengaruhi perkembangan teologi Kristen hingga pada saat ini. Saudaraku, Rasul Paulus ini merupakan salah satu tokoh yang membentuk dasar-dasar teologi Kristen yang memiliki dampak besar dalam sejarah gereja dan iman Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala hikmat, kebaikan daripadamu Tuhan, di dalam belajar renungan Alkitab pada kesempatan ini. Berikan kami hikmat yang daripadamu dan ajari kami dengan kasih-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus.